Ing enjang menika kita sareng warga Glinggang ngawontenaken tasyakuran arupi sedekah ingkang mensyukuri nikmatipun mengenai Mbah Riyanto sebagai Kepala Desa Glinggang. Masyarakat pada umumnya ini banyak sekali kemajuan baik di bidang pertanian, UMKM dan yang lain-lain. Soalnya apa? Pak Riyanto sejak menjabat ini banyak sekali inovasi-inovasi yang dimasukkan kepada masyarakat. Sekarang contohnya saja UMKM ini bisa berkembang mulai dari tas, terus dari makanan-makanan ringan yang kemarin mulai acara metik yang kemarin sudah dibumingkan sebagai andalan home industri, mulai dari merning, keripik tempe, keripik pisang dan lain-lain. Dan menurut saya, terutama saya kan sebagai pemuda di sini, dan saya juga cukup berkecimpung di setiap kegiatan yang ada di desa. Contohnya di pagi hari ini, kegiatan metik pada pagi hari ini, saya juga dipercaya sebagai panitia acara. Yang sebelumnya saya itu sebenarnya awalnya itu nggak pernah kayak gini, Mas. Yang saya rasakan itu ketika Mbah Lurah itu sudah menjabat, beda dengan gimana ya? Biasanya kalau yang dinamakan pegawai dinas atau itu kan ada jarak atau gimana dengan pemuda ataupun dengan warganya. Tapi yang saya rasakan dengan Mbah Lurah Riyanto itu nggak seperti itu, Mas. Dia itu bisa mengayomi anak-anak muda yang ada di desa ini. Jadi setiap kegiatan apapun kegiatan yang ada, anak-anak muda terutama saya dan rekan-rekan semuanya itu selalu diikutkan dalam kegiatan. Jadi kami itu jadi terasa gimana ya? Merasa dihargai gitu, Mas. Selain itu juga kita jadi merasa bermanfaat untuk desa ini, Mas. Ketika kita punya usulan apapun, kita itu bisa sampaikan secara jelas. Maksudnya jelas itu kita juga enak ngomongnya kalau Mbah Lurahnya juga sering komunikasi dengan kami. Terus juga lagi untuk rekan-rekan semua dan juga teman-teman semua, ketika untuk pemuda kan biasanya banyak yang nganggur, Mas ya. Bersama teman-teman saya Linmas dalam segala hal pembangunan desa, sumber daya manusia yang mulai tertata, itu sangat luar biasa. Kalau kami sebagai masyarakat Desa Glinggang selama ini merasakan penuh dengan keadaan kerja Bapak Lurah bersama perangkat desa semua, untuk Desa Glinggang khususnya. Jadi saya merasa bangga dan merasa kehilangan. Sosok Bapak itu pertama, selain sebagai figur kepala rumah tangga, beliau itu dari kecil sudah mendidik anak-anaknya itu tentang arti kejujuran. Yang kedua, ikhlas. Jadi apapun itu, asalkan dijalankan dengan ikhlas, pasti akan ringan. Selain itu, Mas, beliau itu selain saya anggap sebagai bapak, saya anggap sebagai teman. Kenapa teman? Karena lebih enak dijadikan teman. Maksudnya dijadikan teman itu untuk sharing, ngobrol, bertukar ide dalam berbagai permasalahan, itu lebih enak dianggap sebagai teman. Tapi dilihat dari luar desa, itu perkembangan Desa Glinggang itu di bawah kepemimpinan Mbah Riyanto itu sangat luar biasa sekali. Jadi dulu itu tidak seperti ini, Mas. Kemudian dipimpin Mbah Riyanto, Glinggang itu jadi sangat moncer sekali. Jadi menurut saya luar biasa sekali. Kebetulan beliau juga ketua Papdesi, Paguyuban Kepala Desa dan Perangkat Desa Kabupaten Ponorogo itu selama 3 periode, Mas. Jadi kepala desa juga 3 periode. Jadi kalau nggak bener-bener wong iki apik, bangune ya mboten mungkin sampai 3 periode. Pak Riyanto ini kalau bisa itu
mungkin bisa seterusnya menjadi kepala desa. Tapi berhubung adanya aturan yang mengharuskan dia harus beberapa periode harus berhenti, jadi ya mau tidak mau kita bisa mensupport. Mudah-mudahan Pak Rianto itu punya jalur lain yang bisa membantu masyarakat Linggang untuk bisa lebih berkembang lagi. Masalahnya ya masyarakat Linggang sendiri sangat rindu dipimpin oleh figur yang seperti Pak Rianto ini. Nah, saya juga itu yang saya rasakan, contohnya kakak saya sendiri itu berkat Mbah Lurah Rianto juga, akhirnya itu bisa dapat kerjaan, Mas. Dulu itu dia itu sempat di penampungan mau keluar negeri awalnya. Nah, setelah itu akhirnya itu ternyata kakak saya itu kena tipu. Setelah itu ditelepon langsung dari Mbah Lurah, suruh pulang. Ternyata setelah pulang itu langsung dicarikan tempat kerja, dan alhamdulillah sekarang itu sudah kerja langsung, Mas. Kerjanya itu sekarang di SPBU. Nah, itu juga kalau enggak dari Mbah Lurah Rianto kemungkinan juga enggak bisa seperti itu, Mas. Karena masa jabatan Bapak Kepala Desa yang ini terakhir, ya, kami sebagai masyarakat Desa Linggang merasa kehilangan itu dengan tulus hati yang saya rasakan. Kalau bisa undang-undang itu Bapak Rianto itu mencapai 4 periode, saya senang gitu, Mas. Jadi kami semua sebagai Linmas Linggang hanya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, karena nggak bisa mengucapkan yang lebih karena terlalu bangga dengan keadaan perjuangan Bapak Lurah Rianto untuk memajukan Desa Linggang tercinta ini. Jadi Pelajaran hidup itu, jadikanlah masa lalumu itu sebagai batu loncatan untuk mencapai keberhasilan di masa depan. Masa lalu seperti apa, perjalanan semua manusia itu nggak ada yang mulus, pasti ada batu pengganjalnya, entah itu masalah kecil atau besar. Tapi setelah masalah itu kita jadikan sebagai batu loncatan, itu dijadikan pengalaman lah intinya. Jadi untuk kedepannya Beliau sederhana, Mas, sederhana merakyat. Kemudian sering turun ke lapangan. Jadi mendengarkan langsung keluhan-keluhan dari warga, keluhan-keluhan dari masyarakat. Jadi beliau bisa langsung tahu titik mana yang harus beliau eksekusi itu. Masalahnya apa, dari sisi pertanian juga perkembangan sangat bagus. Ini aja program-program pertanian banyak yang masuk di Desa Linggang, mulai dari pembuatan pupuk-pupuk organik, terus didatangkannya pembuatan sumur dalam dan perbaikan jalan-jalan sawah, jalan-jalan desa. Dan ini bisa dibuktikan itu setiap jalan di desa ini itu sudah keras semua. Tidak ada jalan yang dari tanah lah istilahnya. Jalan masuk ke perumahan juga sudah dikeraskan melalui vapingisasi, dan jalan-jalan yang jalan poros ataupun jalan desa itu sudah beraspal semua. Dan terbukti di sawah juga sudah dirabat sekarang itu. Jadi untuk saluran-saluran air sudah dibenahi. Mudah-mudahan ini membawa motivasi tersendiri bagi masyarakat Desa Linggang untuk bisa lebih maju dan menata kehidupannya yang akan datang bisa lebih baik lagi. Dan ini mudah-mudahan Pak Rianto nantinya kalau sudah mengabdi di jalur yang lain. Selain itu juga masih banyak teman-teman juga yang dicarikan pekerjaan sama Mbak Lurah. Jadi Mbak Lurah itu bukan kok cuma mengayomi warga-warga yang lain juga, terutama anak-anak muda yang masih menganggur itu selalu diusahakan untuk mencari pekerjaan biar punya penghasilan. Jadi tidak hanya menganggur. Ada juga di sini tuh nanti baru saja kemarin itu ada program pengolahan sampah. Nah, di program pengolahan sampah itu biasanya itu kan yang dipercayakan yang sudah pernah atau sudah berpengalaman. Di sini tidak. Kemarin tuh saya juga dipercaya, dan juga satu rekan saya sebagai ketua, saya sebagai bendahara, itu langsung didapuk sebagai pengurus utama. Nah, itu yang membuat kami tuh jadi merasa lebih dihargai lagi sebagai pemuda itu.
Dan untuk Mbah Lurah sendiri juga gimana Mas ya? Rasanya itu kita itu seneng gitu punya Mbah Lurah seperti Mbah Lurah Rianto ini. Kita sangat berterima kasih sekali, kalau bisa itu terus saja lah Mbah Lurahnya itu, nggak usah ganti kalau boleh. Semua saya merasa terima kasih mewakili masyarakat semua gitu. Terima kasih, hanya itu yang bisa saya utarakan karena terlalu banyak keistimewaan, jadi sangat penuh. Jadi nggak bisa kami utarakan seluruhnya. Sholat Mas. Karena gimana pun juga namanya manusia itu fondasinya di agama Mas. Jagalah sholatmu, maka dunia juga akan mengejarmu. Aduh, sangat sekali Mas kalau saya. Jadi mungkin kepala-kepala desa di daerah-daerah lain, tentunya khususnya di Sampung, itu harus banyak belajar dari beliau. Tapi saya lihat juga kepala desa dari daerah lain juga banyak belajar Mas dari beliau, karena beliau ini memang sangat luar biasa sekali. Jadi nama Mbah Glinggang sendiri nggak hanya terkenal di desa Glinggang? Wah tidak Mas, sudah seponorogo, hampir seponorogo, semua kepala desa di Ponorogo tahu siapa beliau dan sepak terjang beliau. Ya mudah-mudahan nanti untuk langkah Mbah Lurah yang berikutnya, dan mau tidak mau sebenarnya berat melepaskan Mbah Lurah ini. Kalau toh aturan itu nggak seperti ini, mungkin masyarakat Glinggang itu menghendaki Pak Lurah itu untuk seterusnya menjadi kepala desa di sini, karena dia bermasyarakat, beliau bermasyarakatnya baik, ada kegiatan-kegiatan sekecil apapun masyarakat itu senyampang itu bagus untuk lingkungan itu langsung turun langsung, nggak perlu kita munduk-munduk istilahnya, minta dihadiri dia beliau langsung terjun ke masyarakat, bagaimana masyarakat ini bisa. Ya kalau saya sebagai pemuda ya cuma bisa mendukung lah intinya Mas ya. Kalau yang saya harapkan itu sebenarnya kan kalau bisa Mbah Lurah itu memimpin terus di desa Glinggang, tapi ya karena memang nggak bisa dan Mbah Lurah sendiri juga mau menjabat di yang lain, ya kita sebagai pemuda cuma bisa membantu apapun yang diharapkan Mbah Lurah, karena Mbah Lurah itu dulu juga sudah membantu kami sebagai pemuda dan juga seluruh warga yang ada di desa Glinggang. Kami sebagai warga juga pastinya selalu mendukung apapun yang akan dilakukan Mbah Lurah nanti ke depannya. Ya gitu, masyarakatnya itu sosialisasi, membantu yang kekurangan gitu. Jadi luar biasa lah gitu loh, luar biasa. Kami merasakan itu sebagai masyarakat desa Glinggang itu merasa kehilangan. Ya mudah-mudahan dengan jasa-jasa Bapak Lurah nanti membawa berkah untuk jenjang yang lebih tinggi gitu maksudnya. Itu mulainya dari 2019 Mas. Itu sebelum saya lulus kuliah, beliau itu sudah berpesan pada saya. Bahwasanya ini adalah periode terakhir jabatannya di kepala desa karena sudah periode ketiga. Sedangkan saya masih menempuh bangku kuliah. Pesannya itu supaya kuliah itu jangan cuma ngambil ilmunya, tapi juga pengalamannya yang paling penting. Karena apa? Insya Allah kedepannya beliau akan lanjut ke Dewan. Kalau dari saya dari luar desa seneng Mas, dari luar desa Glinggang loh ya. Karena apa? Karena beliau nanti kan akan mencalonkan diri sebagai anggota legislatif di DPRD Ponorogo. Pasti itu prioritas, itu bukan hanya Glinggang, tapi khususnya Sampung dan juga Dapil 6, Sampung, Sukorejo, dan Kauman. Jadi harapan masyarakat itu sangat luar biasa sekali, sangat besar kepada beliau. Sebenarnya yang mendorong beliau itu masyarakat Mas, bukan beliau yang punya keinginan awalnya itu. Jadi masyarakat Sampung pengen duwe dewan dewe Mas. Jadi cuma beberapa periode itu Sampung nggak enek dewane sing bener-bener iso mewakili aspirasi masyarakat. Jadi harapan masyarakat itu kepada beliau itu sangat besar sekali, makanya didorong untuk maju menjadi dewan. Prioritas dari Pak Lurah kemarin untuk bagaimana tanah kita itu bisa seperti sedia waktu mbah-mbahnya dulu. Berarti kita lempar benih pun langsung bisa tumbuh dengan baik. Itu mudah-mudahan ini program-program yang telah
dicanangkan oleh Bapak Kepala Desa dan didukung oleh masyarakat bisa terus berjalan, dan akhirnya nanti kesemuanya itu kan juga untuk kepentingan masyarakat itu sendiri. Iya, pesan khususnya untuk Mbah Glinggang, Mbah Lurah Rianto, nanti insya Allah kalau sudah menjabat di yang lain, jangan lupakan kami lah sebagai pemuda. Kalau bisa tetap diayomi, kalau bisa tetap dirangkul terus, biar tetap ada komunikasi antara kami dan juga Mbah Lurah, dan juga nanti sebagai mungkin penghubung dengan pemerintah desa dan juga pemuda-pemuda yang ada di warga Desa Glinggang. Harapannya nanti setelah Bapak Lurah beliau itu naik istilahnya ke jenjang yang lebih tinggi, mudah-mudahan ya harapan kami masyarakat seluruhnya diprioritaskan dan kinerjanya lebih bagus, gitu aja harapan masyarakat gitu. Semoga beliau sukses di Pilkada 2024 ini. Harapan saya semoga beliau bisa sukses dan bisa mengemban amanat dari masyarakat, khususnya Dapil 6. Kalau dari saya, harapan saya beliau itu tetap sederhana, tetap merakyat, ya mungkin tetap seperti inilah. Kemudian tidak hanya banyak janji, tapi bisa dibuktikan dengan kinerja-kinerja beliau nanti. Saya mewakili keluarga, ini di samping saya ada istri saya. Saya sudah menjabat Kepala Desa Glinggang di periode ketiga hari ini, mulai 2007, 2013, 2019, 2025. Nah, tahun ini saya pamit untuk mengundurkan diri karena ada misi lain yang harus saya perjuangkan agar kami lebih bisa memperhatikan bukan hanya Glinggang, namun di kecamatan yang lain dari 3 kecamatan ini untuk bisa merasakan bagaimana perjuangan saya ke depan. Jadi saya mohon maaf kepada semua warga Desa Glinggang. Tentunya banyak kekurangan, banyak program saya yang belum terrealisasi. Hari ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kekurangan apa yang belum saya lakukan akan dilanjutkan oleh generasi yang lain yang nanti akan menjadi kepala desa Glinggang di periode berikutnya. Terima kasih.